Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang kepada anak-anak kelas 11 MIPA dan 11 IPS di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dengan sub pengolahan materi usaha pengolahan makanan khas asli daerah atau orisinil. Sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kompetensi dasar pada materi ini yaitu yang pertama, memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah atau orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua yaitu membuat perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah atau orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, untuk peta konsepnya, dari usaha pengolahan makanan ini ada materi mengenai ide dan peluang usaha, kemudian analisa peluang usaha, serta sumber daya pengolahan makanan. Nah, ketiga ini sudah dipelajari pada kegiatan pembelajaran minggu yang lalu atau minggu-minggu sebelumnya. Kemudian ada administrasi dan pemasaran, kemudian ada komponen perencanaan usaha, serta penyusunan perencanaan usaha. Nah, pada pembelajaran hari ini, materi akan di-review atau diulas dari awal, agar menambah pemahaman anak-anak. Nah, yang pertama yaitu ada ide dan analisa peluang usaha. Sebenarnya ide itu apa sih? Peluang usaha itu artinya apa sih? Nah, jadi ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Nah, artinya sama saja dengan gagasan atau cita-cita. Nah, selama ide itu belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan atau gambar atau apapun itu yang secara nyata, maka ide masih berada dalam pikiran kita. Kemudian ada peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang berwujud keuntungan, uang, atau kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Peluang usaha ini menjadi hal yang penting sebelum kita membuka suatu bisnis. Kalau bisa dilihatkan, peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu ya peluang sama usaha. Peluang sendiri artinya sebuah peluang, sebuah kesempatan. Kemudian ada usaha yang artinya upaya. Upaya dengan berbagai daya atau cara untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Kemudian ada faktor ide usaha. Ada dari dalam diri atau juga ada dari luar. Yang dari faktor internal ada pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang dimiliki oleh individu tentunya berbeda-beda. Kemudian ada pengalaman yang diperoleh oleh tiap individu. Misalkan berkunjung ke kota A, ada makanan daerah khasnya daerah tertentu itu. Nanti berkunjung lagi ke daerah yang lain, ada makanan khas daerah yang lain lagi. Kemudian ada kemampuan mempelajari pengalaman orang lain. Misalkan kalian diceritakan
pengalaman orang lain berkunjung ke suatu daerah sehingga memunculkan ide kalian untuk mewujudkan suatu usaha tersebut. Yang selanjutnya ada intuisi. Intuisi itu seperti gagasan atau pikiran, gambaran. Tiba-tiba mendapat gambaran untuk membuat sebuah ide usaha makanan khas. Yang selanjutnya ada faktor eksternal, ada masalah yang dihadapi. Yang kedua ada kesulitan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalkan kalian berada di Jogja, kemudian berpikir nih di Jogja belum ada makanan khas daerah Bali yaitu sate lilit. Nah, kalian memunculkan ide tuh untuk membuat sebuah usaha sate lilit di Jogja. Kemudian ada 4 pemikiran besar untuk menciptakan sebuah inovasi. Nah, selain ada ide usaha atau peluang usaha, di sini juga ada resiko usaha. Resiko usaha sendiri artinya yaitu kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Resiko usaha dapat timbul karena pertama permintaan. Misalkan karena ada perubahan mode atau selera. Nah, permintaan masyarakat ini bisa berubah. Kemudian ada perubahan konjungtur, perubahan struktur ekonomi. Yang ketiga ada persaingan antar usaha, sesama usaha makanan khas misalkan. Nah, yang keempat ada faktor lainnya, misalkan ada bencana alam, sehingga membuat ketidakberhasilan suatu usaha tersebut. Nah, keberhasilan berwirausaha dapat dipengaruhi oleh adanya keyakinan yang kuat, kemudian sikap mental yang positif, yang ketiga ada percaya diri, yang keempat tanggung jawab, yang kelima ada inovatif dan kreatif, yang keenam ada keunggulan dalam menjalankan usaha, yang ketujuh ada sasaran yang tepat, serta yang kedelapan ada pengelolaan waktu yang efektif dan efisien. Nah, kalau kegagalan itu penyebabnya bisa jadi adanya pertama, tidak ada tujuan. Jadi pokoknya asal coba-coba aja dalam berwirausaha. Dia nggak punya tujuan untuk mencapai apa yang seharusnya seorang wirausahawan capai. Yang kedua, tidak adanya atau kurang berambisi. Jadi pokoknya mengalir saja. Yang ketiga, tidak disiplin. Yang keempat, pendidikan tidak cukup. Yang kelima, sikap menunda-nunda. Bagaimana sih caranya melihat peluang usaha? Nah, salah satunya dapat dilakukan dengan cara analisis SWOT. Yang pertama, SWOT itu apa sih? Strength, ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength yaitu kekuatan usaha. Kekuatan usaha yang akan kalian bikin apa sih? Kemudian weakness, kelemahan. Kelemahan usahanya apa sih? Tapi di balik kelemahan harus ada solusi untuk mengantisipasi adanya kelemahan itu. Kemudian ada opportunity, yaitu peluang atau kesempatan usaha. Di situ masih jarang nih sebuah usaha makanan khas tradisional. Nah, itu menjadi peluang usahanya. Kemudian threat, ancaman. Ancaman apa aja sih yang sekiranya dapat mengancam usaha kalian? Nah, itu semua harus dianalisis sehingga dapat memperlancar ide usaha yang dapat diwujudkan.
Nah, selanjutnya yaitu sumber daya pengolahan makanan. Sumber daya adalah suatu potensi yang dimiliki oleh materi atau unsur lain dalam kehidupan di mana ia dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumber daya atau sumber daya bahan pangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya nabati dan sumber daya hewani. Nah, sumber daya nabati adalah bahan pangan nabati, yaitu bahan-bahan makanan yang berasal dari tanaman, bisa berupa akar, batang, dahan, daun, bunga, buah, atau beberapa bagian dari tanaman bahkan keseluruhannya, atau bahan makanan yang diolah dari bahan dasar dari tanaman. Contohnya misalkan sayur, buah, kemudian ada sumber daya hewani, yaitu bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan atau olahan yang bahan dasarnya dari hewan. Nah, contohnya itu ada susu, daging, serta telur. Selanjutnya ada administrasi dan perencanaan usaha. Pertama mengenai administrasi dan pemasaran terlebih dahulu. Arti administrasi itu apa sih? Administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai tujuannya. Nah, kalau secara sempit biasanya administrasi itu mengenai catat mencatat atau surat menyurat, bisa saja pembukuan sederhana. Kemudian mengenai pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk yang bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Nah, kalau pengertian yang ada di slide ini merupakan pengertian secara luas. Kalau misalnya diambil secara ringkasnya, pemasaran itu dapat diartikan sebagai proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen yang potensial. Nah, biasanya aspek-aspek pemasaran ini meliputi iklan atau periklanan, kemudian public relation, adanya promosi, serta penjualan. Nah, selanjutnya ada komponen perencanaan usaha. Di sini ada 8 komponen. Nah, sebelum seseorang itu memulai usaha, ada baiknya seorang wirausahawan atau calon pengusaha memahami terlebih dahulu komponen-komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama, membuat deskripsi usaha. Nah, di sini harus mendeskripsikan keseluruhan komponen dari usaha yang akan dibangun. Pihak-pihak yang terlibat itu harus mengetahui dengan jelas dan pasti tentang rancangan usaha ini ke depannya akan bagaimana. Harus memiliki pemahaman mengenai produk yang dijual itu memiliki potensi di masa akan datang itu seberapa sih potensinya. Kemudian harus menentukan inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Yang kedua ada strategi pemasaran. Seperti yang di depan tadi, pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan produk dengan tujuan menarik konsumen agar terjadinya kegiatan jual beli. Nah, untuk mencapai tujuannya ini,
Sebuah pemasaran harus memiliki strategi yang kuat. Yang ketiga ada memahami kompetitor dan tingkat persaingan. Salah satu cara mengenali dan mengetahui pergerakan kompetitor atau mengenali pesaing itu dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi mengenai kelemahan serta kekuatan dari produk-produk milik pesaing. Produknya bagaimana sih, kelemahannya produk dia bagaimana sih, itu harus menjadi perhatian bagi kita. Nah, dengan memahami kekuatan serta kelemahan produknya si pesaing, kita dapat membuat rancangan strategi pemasaran bagi usaha atau produk kita sendiri. Kemudian yang keempat ada implementasi tahap produksi. Setelah pada komponen 1, 2, 3, kemudian di sini ada komponen implementasi tahap produksi, di mana menjalankan beberapa tahap dalam proses produksi produk. Kemudian yang selanjutnya ada memantau pengembangan produk. Pemantauan terhadap pergerakan dan perkembangan produk di pasar sangat besar manfaatnya. Dengan menerapkan ini dapat mengetahui apa saja kendala atau kekuatannya, sehingga bisa menjadi evaluasi bagi usahanya atau bagi produknya. Kemudian yang keenam ada rencana operasional manajemen. Menyusun planning operasional dan manajemen merupakan hal yang penting karena lingkupnya sangat luas dalam perjalanan sebuah usaha. Nah, dalam tahap ini dapat menjelaskan bagaimana kinerja usahanya agar tetap bisa eksis dan berkelanjutan. Selanjutnya ada perhitungan biaya. Modal merupakan suatu hal utama yang harus ada dalam berjalannya suatu usaha, apalagi ketika memulai usaha. Harus mampu mengatur ketersediaan keuangan yang efektif serta efisien supaya selama penggunaannya itu tidak dihambur-hamburkan atau tidak sia-sia. Nah, agar perhitungan biaya ini efektif, maka perlunya diadakan bahan pencatatan keuangan, antara lain ada laporan keuangan perencanaan, kemudian laporan arus kas perencanaan, laporan neraca, kemudian pengembalian modal, laba rugi, dan yang lain-lain. Yang ke-8 ada simpulkan semuanya. Yang terakhir yang harus dilakukan yaitu membuat kesimpulan dari seluruh perencanaan bisnis yang sudah disusun tadi dari poin 1 hingga ke 7, kemudian disimpulkan di poin 8. Nah, setelah selesai semuanya itu harus menentukan kapan waktu terbaik untuk memulai bisnisnya, kapan tanggalnya, kemudian waktunya kapan, kemudian serta perlu untuk melengkapi segala persiapan yang masih berhubungan dengan bisnis Anda, segala perintilan-perintilan yang harus dipenuhi agar berjalannya bisnis dapat berjalan dengan lancar. Empat langkah penyusunan perencanaan usaha. Penyusunan perencanaan usaha merupakan tahap awal yang harus dilalui oleh setiap wirausahawan yang ingin memulai bisnis dengan sukses. Nah, di sini ada 4 tahap. Yang pertama, melakukan penelitian. Penelitian bukan penelitian yang harus dilakukan secara dalam jangka waktu yang lama. Nah, penelitian yang dimaksud ini adalah menganalisa berbagai indikator inti sebelum memulai usaha.
Misalkan, yang saya maksud yaitu idenya. Ide yang cocok untuk menjalankan usaha ini apa sih? Kemudian adanya riset pasar. Setelah menganalisis, dapat menyimpulkan dari berbagai sampel penelitian tentang keadaan pasar. Misalkan dilihat daya beli konsumennya bagaimana, kemudian tingkat persaingannya bagaimana, sehingga dapat menentukan ide yang cocok. Yang kedua ada menyusun tujuan usaha. Tentunya yang namanya perencanaan usaha pasti untuk mencapai tujuan. Nah, dengan adanya tujuan itu, perjalanan bisnis, perjalanan awal usaha, sebuah usaha akan bisa berjalan dengan baik dan sistematis. Selain itu, tujuan juga akan menjaga dan terus meningkatkan semangat seorang wirausahawan atau pebisnis. Karena kan dengan dia mencetuskan sebuah tujuan usaha, maka dia harus selalu menjaga bisnisnya agar dapat mencapai apa yang dia inginkan dalam periode tertentu. Tujuan biasanya ada tujuan skala pendek, menengah, dan panjang. Kalau tujuan skala pendek, umumnya diusahakan terwujud itu dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun. Sedangkan untuk jangka panjang adalah yang menaungi visi misi bisnis tersebut. Untuk langkah yang ketiga yaitu membuat profil perusahaan. Profil perusahaan ini dibuat agar terwujudnya sebuah branding. Branding itu pengaruhnya sangat besar. Selain sebagai teknik marketing, juga akan menciptakan awareness atau kesan di hati pembeli terhadap produk Anda. Makanya kalau misal membuat usaha itu, buatlah produk yang atau brand yang dibuat unik atau selain unik juga harus menarik. Misalkan nih, bagaimana sih brand yang unik, menarik itu? Antara lain adalah merek yang mudah diingat. Mereknya tuh langsung nyantol di memori kita, di otak kita. Kemudian gampang diucapkan, kemudian mengkombinasikan huruf dengan angka, serta tidak panjang, kemudian adanya logo yang menarik. Langkah yang keempat yaitu membuat kategori perencanaan. Yang terakhir yaitu dengan membuat kategori-kategori perencanaan seperti adanya produksi, pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Dalam menyusun strategi produksi yang harus dilakukan misalkan mencari SDM, mencari sumber daya manusianya, kemudian pembelian peralatan produksinya bagaimana, kemudian desain awalnya bagaimana, kemudian ada pembelian bahan baku ke distributor. Nah, di sini jadi langkah yang terakhir yang berisikan mengenai produksi itu bagaimana, nanti kemudian pemasarannya bagaimana, keuangannya bagaimana. Dan diperlukan strategi-strategi di masing-masing kategori. Nah, alhamdulillah materi pada hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada kelas 11 MIPA dan 11 IPS yang sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah.
Apabila ada pertanyaan, silahkan menghubungi melalui nomor yang tercantum di Google Classroom. Saya tutup. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.